Hari ini mari kita bahas Plunderer, anime yang hype saat rilis tahun 2020 kemarin dengan cerita menarik tentang sekelompok pasukan overpower bernama Red Baron. Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Anime ini dimulai dengan adegan Hinafaro yang kehilangan ibunya saat dihisap oleh sekumpulan bayangan. Sesaat sebelum ibunya ditelan, ibunya memberi sebuah bola kristal dengan tulisan 10.000, kemudian menugaskan Hina untuk pergi mencari Red Baron. Setelah 5 tahun mencari, Hina kemudian tiba di sebuah kota. Di sini dirinya bertemu dengan pria bertopeng aneh yang sering menakuti perempuan. Di momen pertemuan ini, si pria bertopeng terus mengejar Hina untuk ditraktir makan. Saat dalam pengejarannya, si pria bertopeng langsung dicegat oleh karakter baru bernama Nana Bustler. Nana Bustler adalah pemilik sebuah kedai makanan dan juga teman si pria bertopeng yang ternyata bernama Lich Bok. Di sini, Hina mengobrol dengan Nana yang menceritakan soal misinya. Nana kemudian bingung melihat Hina, tidak tahu bahwa ibunya diserap masuk ke dalam Abyss. Nana pun menceritakan tentang dunia mereka yang ternyata memiliki sistem poin. Seluruh manusia di tempat ini punya sebuah poin di tubuhnya. Saat poin ini habis, maka orang tersebut akan diserap masuk ke dalam Abyss. Seperti apa yang terjadi pada ibu Hina. Kemudian semua orang di dunia ini punya hal spesifik untuk menaikkan poin mereka. Contohnya Nana yang mendapatkan poin saat makanannya dipuji. Kemudian Hina mendapatkan poin dengan berjalan kaki. Nah, karena sistem poin ini juga kasta orang ditentukan oleh seberapa poin yang mereka miliki. Makin tinggi poinnya, maka posisinya makin tinggi. Saat mengobrol, kemudian muncul petugas keamanan bernama Davi yang mengaku sebagai legendary Baron yang dicari oleh Hina. Tanpa pikir panjang, Hina menangis melihat penantiannya usai dan mengikuti Davi. Di sini Nana khawatir dengan Hina, maka menyuruh Lich menyusul gadis tersebut. Di ruangan pemerintahan, Hina dan Davi kemudian mengobrol tentang hal yang dibawa Hina yang ternyata bernama Ballot Holder. Davi menginginkan hal tersebut, namun Hina tidak ingin memberikannya dan dia pun diserang. Saat Hina kewalahan di hadapan Davi, untung saja Lich muncul. Di sini Davi mencemooh Lich karena angka yang dia miliki adalah minus 999. Davi pun terus menyerang Lich hingga dia sadar bahwa Lich adalah orang yang aneh karena tidak terserap masuk ke dalam Abyss, padahal poinnya sudah kurang dari 0. Di sini Lich yang masih santai kemudian berkata pada Hina untuk berhenti mencari para Red Baron karena mereka bukanlah pahlawan melainkan pembunuh. Dari kisah yang diceritakan Lich, bertahun-tahun lalu sebuah perang pecah dan baru dimenangkan ketika sekelompok orang bernama Red Baron masuk ke perang tersebut. Anehnya, setelah perang berakhir, kelompok ini kemudian langsung menghilang. Kembali ke masa sekarang, Lich yang telah bercerita menyelamatkan Hina dalam sekejap. Saat diserang oleh 3 penjaga, Lich mampu kemudian melompat dan menghasilkan gelombang kekuatan besar yang mengempaskan para penjaga. Efek kekuatan Lich kemudian sampai di kedai Nana. Di sini Nana menjelaskan kalau Lich adalah salah satu dari Red Baron dan dikenal sebagai Flash Baron. Skor Lich bahkan mencapai 5.700 dan minus 999 yang dia miliki adalah guyonan angka perempuan yang menolaknya. Setelah itu dengan mudah Lich mengalahkan Davi dan mengambil balot hordel milik Hina dan bilang kalau Red Baron bukanlah pahlawan. Hina yang shock kemudian kembali bertemu dengan Nana dan bilang Lich menukar balot miliknya dengan sebuah boneka. Di sini Nana mengembalikan boneka tersebut karena di dalamnya tetap ada balot milik Hina. Apa yang dilakukan Lich sebelumnya adalah untuk melindungi Hina karena siapapun yang memegang balot dianggap sebagai kriminal. Nah, mengetahui tujuan asli Lich, Hina pun kemudian mengejar Lich dan kemudian terjatuh. Sebab membuat perempuan bersedih, angka Lich pun berubah menjadi minus 1000. Saat ditinggalkan jauh oleh Lich, seorang anak buah Davi kemudian muncul dan mengetahui kalau Hina masih memegang balot holder. Namun tidak disangka, pria ini kemudian tidak mempedulikan balot holder tersebut dan malah berterima kasih pada Hina telah membuat Lich muncul di permukaan. Dirinya pun melaporkan hal tersebut ke atasannya yang membuat Hina khawatir. Di sebuah desa kecil, seorang letnan bernama Line Mei yang skornya akan bertambah jika membantu orang lain. Makanya Lin ini membangun taman kanak-kanak. Kemudian muncul lagi karakter berikutnya bernama Gen Spencer Legend yang bilang kalau daerah mereka sedang siaga karena buronan bernama Lich telah dicari. Kemudian saat berpatroli, keduanya menemukan pria bertopeng dengan kostum puding yang ingin sekali memegang tangan Lin. Melihat kesempatannya untuk meningkatkan skor,
skor, Lin kemudian mengizinkan si pria tadi memegang tangannya meski tidak nyaman. Nah di sini Genspan menyadari kalau skor pria di depannya aneh karena minus 1000. Nah makanya Genspan menyuruh Lin membuka topeng dari pria misterius tersebut, dan ternyata di depannya adalah si buronan Lich. Di sini Lin mulai menyerang Lich dengan tendangannya yang bisa membelah pohon. Di tengah kota asal Lich, Nana kemudian bertemu dengan letnan penjaga kerajaan bernama Jael Murdoch yang tengah mencari Lich. Nana mengatakan kalau dia tidak pernah bertemu dengan orang aneh tersebut dan meninggalkan Jael, namun dirinya diperangkap menggunakan kemampuan baja dari Jael. Nah di sini Nana menyerah dan bilang kalau Lich menuju timur. Namun Jael tidak percaya, kemudian menghancurkan seisi kota, lalu memerintahkan bawahannya menuju ke barat. Kembali lagi di desa tempat Lich, di mana pria ini dikejar oleh seisi desa. Siapa sangka di momen ini Lich langsung diserang Jael dan tertusuk baja. Lin yang tadinya musuh Lich malah sedih dan menganggap Jael kejam. Hal ini disebabkan karena Lich selalu membuktikan dirinya bisa membantu banyak orang. Nah di sini Jael tanpa basa-basi mengepung Lich yang ternyata cuma pura-pura terluka dan bahkan dengan mudah mengempaskan pasukan milik Jael. Melihat kekuatan ini, Jael kemudian berencana buy one melawan Lich. Lich mencoba bergerak begitu cepat untuk mengecoh Jael, tapi malah diimbangi dan diempaskan ke tanah. Di sini Jael memperlihatkan hitungannya yang ternyata bukan 900, tapi 12.500. Di sini Jael dengan mudah mengunci pergerakan Lich yang membuat si karakter utama langsung menyerang. Namun sebelum diberi hukuman, Lina melindungi Lich karena dia berpikir kalau Lich adalah orang baik yang membantu seisi warga desa. Melihat hal ini, Lich langsung serius dan dengan mudah menghancurkan baja dari Jael. Di sini keduanya kembali beradu pukulan di mana Jael sudah tampak kesulitan. Nah sebelum pertarungan ini berakhir, siapa sangka tebing tempat Lin berdiri mulai roboh. Jadi Lich melompat untuk menyelamatkan Lin dan kemudian mengopornya pada Jael agar dia bisa kabur. Keesokan harinya di kota utama, Lich kembali bertemu dengan Hina dan juga Lin. Saat keduanya tengah mengadakan kontes memasak, siapa sangka kalau Jael muncul untuk menyerang Lich. Meski Lich sudah berencana untuk serius, Nana menghentikan mereka berdua karena telah menghancurkan pusat kota. Jadi keduanya berdamai untuk sementara dan minum di bar milik Nana. Keesokan paginya, Jael, Lin, dan Genspan menemukan diri mereka bangun dengan kondisi Lich, Nana, dan Nina sudah kabur jauh. Jael yang coba mengejar mereka tidak menemukan jejak apapun dan malah menemukan pria yang sedang terluka parah. Atas informasi pria tersebut, Jael dan Lin kemudian berangkat ke desa setempat yang telah hancur. Orang yang selamat di sana bercerita kalau mereka diserang oleh monster yang muncul dari sebuah lubang hitam. Jael kemudian mengambil kesimpulan kalau mungkin saja monster yang dimaksud adalah manusia pemegang balot holder. Namun dari keterangan lebih lanjut, desa ini ternyata rata karena monster yang bisa terbang. Di sini Jael bingung karena menurutnya tidak ada satupun makhluk yang bisa terbang di dunia mereka. Dalam percakapan Jael tentang makhluk tersebut, untuk sekali lagi dirinya bertemu dengan Lich. Di sini Jael mulai menanyakan identitas Lich dan ingin bertarung, yang dihentikan kembali oleh Nana. Keduanya kemudian tanding minum. Siapa yang mabuk duluan, dirinya kalah dan harus menjawab semua pertanyaan dari yang menang. Belum selesai berkompetisi, sebuah gempa kemudian muncul dan membuat lubang hitam di kota. Di sini Lich mendengar suara yang familiar baginya dan menyuruh Jael untuk mengevakuasi seisi kota. Siapa sangka kalau makhluk yang disangka iblis atau monster yang muncul dari lubang hitam di desa tadi adalah sebuah helikopter militer. Saat helikopter ini menyerang, Lich kemudian memerintahkan berbagai hal dan mengambil komando. Jael sempat tidak terima, namun setelah melihat pangkat Lich yang merupakan kolonel, Jael langsung terdiam. Dalam penyerangan Lich melawan helikopter tadi, Lich hampir menyelesaikan semuanya, namun tangan dari Abyss muncul dan menghentikan Lich. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Jael dan semuanya karena menurut mereka tangan tadi adalah dewa yang sulit untuk dilawan. Namun nurani Jael berkata lain dan dia mencoba membantu Lich dengan membuat tangan-tangan tadi sibuk agar Lich dapat menggapai helikopter tersebut. Namun saat akan mendaratkan pukulan terakhir, Lich malah terhenti dan sebuah hujan peluru menghancurkan helikopter tersebut. Asal hujan peluru ini ternyata datang dari seorang perempuan yang menodong Lich tapi memiliki suara yang familiar. Nah karena perempuan ini merasa terganggu oleh pertanyaan Jael yang menanyakan identitasnya, perempuan ini kemudian menembak Jael dan memperkenalkan dirinya dengan nama Sonohara Mizuka.
Kedatangan Misuka ke tempat ini ternyata bukan untuk menjadi penolong, tapi untuk melakukan penindasan. Siapa sangka Misuka adalah satu dari 7 Red Baron dengan kode name Pursuit Baron, yang juga merupakan salah satu anak buah dari Lich di masa lalu. Di sini Misuka menembak semua orang dengan sesuka hati yang kemudian coba dihentikan oleh Lich. Sayangnya Misuka jauh berkembang dari ingatan Lich karena dia telah bisa mengendalikan peluru yang ditembakkan. Makanya dengan mudah Misuka membuat Lich jatuh ke tanah. Nah, saat Lich kalah, pasukan Misuka kemudian menangkap semua orang. Di sini Misuka menantang Lich untuk membunuhnya, tapi Lich tidak mau menumpahkan darah. Misuka kemudian memprovokasi Lich dengan membuat seorang bocah menjadi sandera. Di sini provokasi yang dilakukan Misuka berhasil. Dalam sekejap, pasukan Misuka menguap menjadi abu tanpa diketahui semua orang. Ternyata semua perbuatan ini dilakukan Lich yang bergerak di atas kecepatan suara. Saat berada dalam mode ini, Lich kemudian memunculkan kode 001 di matanya. Di sini Lich kemudian menggunakan topeng utama miliknya dan mengatakan dirinya adalah seorang plunderer yang memiliki misi menjarah semua milik kerajaan Altea tempat mereka tinggal. Setelah menggunakan topengnya, Lich kemudian menantang Misuka untuk bertarung 1 lawan 1 mempertaruhkan seluruh poin mereka. Dengan senang hati, Misuka menerima tantangan tersebut. Saat memulai pertarungan, Lich tentu saja kesulitan menghadapi Misuka. Apalagi skor yang dimiliki Lich jauh lebih rendah dari Misuka yang memiliki skor 32.000. Tidak pakai lama, Lich kemudian dijatuhkan oleh Misuka dan membuat khawatir semua orang. Di sini, Lich langsung berteriak penuh amarah. Dan skornya terus naik. Hal ini tentu saja membuat semua orang bingung, namun Nana menjelaskan bahwa Red Baron bisa meningkatkan skor mereka secara instan, yang juga menjadi alasan mengapa mereka disebut sebagai pasukan legendaris. Setelah teriakan ini, skor Lich pun berubah menjadi 57.000, yang membuat Misuka senang karena Lich mulai serius. Belum sempat menyelesaikan bicaranya, saat Misuka akan menyerang, dia kehilangan jejak Lich dan mulai merasa takut. Setelah kembali tenang, Misuka mulai menembak dan mengarahkan pelurunya mengejar Lich. Di sini Misuka masih percaya diri kalau pelurunya mampu mengimbangi Lich. Namun tentu saja pendapat tersebut salah karena Lich bergerak lebih cepat dan memotong semua peluru Misuka. Di sini Misuka mulai lengah dan diserang oleh Lich yang membuat pertarungan menjadi berat sebelah. Setelah berhasil melakukan serangan pertama, Lich kemudian kembali berteriak dan merubah auranya dari warna merah menjadi warna ungu. Nana yang berada di tempat kemudian memperingatkan semuanya untuk kabur karena Lich masuk dalam mode Smerman, di mana dirinya bisa saja tidak akan kembali ke akal sehatnya. Dalam mode ini Lich hanya butuh 1 serangan untuk menumbangkan Misuka. Setelah Misuka tumbang, skor Misuka kemudian berubah menjadi lebih kecil, yaitu 16.000, dan memperlihatkan sisi asli Misuka yang ternyata perempuan cengeng dan penakut. Namun Lich tidak mau tahu dan menginginkan pertarungan dilanjutkan. Sesaat sebelum mengeksekusi Misuka, siapa sangka kalau Hina muncul untuk menghentikan Lich. Lich yang masih dalam mode brutal tersebut kemudian ingin menyerang Hina, tapi ditembak oleh Misuka yang ingin mengalihkan perhatian. Di sini Lich kembali ingin menyerang Misuka, namun dihentikan oleh Jael dengan sebuah baja kecil. Dirinya bisa menahan Lich karena Lich juga dalam mode tidak waras, jadi tidak bisa menyatu dengan pedang dan kekuatannya. Tidak seperti Jael yang bisa bersatu sempurna dengan baja miliknya. Di sini Jael kemudian bertarung melawan Lich dan berhasil menghempaskan si pemain utama. Lich berkata kalau dirinya sedang berperang dan harus membunuh semua orang. Melihat situasi ini, Jael menggunakan sarung tangan lain dengan skor 45.000 yang meningkatkan kekuatannya dengan pesat. Saat bertarung 1 lawan 1, Jael kemudian mensummon golem baja dengan berbagai macam senjata. Awalnya, Lich mampu menangkis serangan golem baja tadi, namun dalam beberapa pukulan, Lich langsung jatuh kalah. Di sini Jael memanfaatkan kesempatan untuk membuka topeng Lich dan Lich kembali waras. Dirinya pun meminta maaf pada semua orang dan mengakhiri krisis tersebut. Scene pun berpindah di sebuah gereja, di mana seorang pasukan kerajaan yang mendatangi seorang pria. Dirinya melapor kalau gagal menangkap Lich dan Misuka yang telah dicuci otak sudah kembali sadar. Pria yang diberi laporan kemudian bersikap santai dan bilang semua masih dalam kendali dirinya karena dia adalah sang penyihir Smelman Boss. Nah, itu dulu buat hari ini. Recap ini menghimpun episode 1 hingga 10 dari Plunderer. Kamu harus nonton anime ini loh secara full. Apalagi kalau kamu suka anime dengan banyak fan service.
Pokoknya anime ini cocok banget buat kamu. Nah, sampai di sini dulu buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.